Salam, Bapak Ibu Saudara kasih. Kali ini saya membawa renungan singkat tentang penata layanan atau pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih tentu pernah mendengar, bahkan sering mendengar istilah yang namanya praksis. P-R-A-X-I-S. Nah, apa sih praksis itu? Praksis itu adalah bahwa seorang pemimpin tadinya merupakan seorang anak buah. Jadi pengalaman dia sebagai anak buah kemudian dia terapkan manakala dia sudah menjadi seorang pemimpin, sehingga pekerjaan lebih efektif. Selain itu juga berarti bahwa ini mencocokkan pengalaman dengan teori. Pengalaman atau apa yang sudah didapatkan kemudian dibuat menjadi suatu teori. Nah, selain itu juga berarti bahwa praksis ini adalah mencocokkan praktik dengan teori. Nah, seorang yang punya pengalaman sebagai seorang bawahan dan tentunya bekerja untuk waktu yang sekian lama, dia punya pengalaman dalam pekerjaannya. Nah, itu disebut praktik. Lalu kemudian ketika dia beranjak menjadi seorang pemimpin, pengalaman yang dia buat, yang dia alami dibuat menjadi suatu teori. Dan teori inilah kemudian diterapkan. Nah, berarti ini artinya juga mencocokkan teori dengan praktek. Praktek yang didapat dibuat menjadi teori. Teori ini kemudian diterapkan dalam praktik. Itu pasti klop. Jadi bukan seorang yang menjadi pemimpin tanpa pernah mengalami praktik, sehingga dia hanya bisa membuat teori tetapi tidak bisa mempraktikkannya. Nah, itu dia. Nah, dalam pelayanan, penata layanan, seyogianya juga seperti itu. Seorang yang menjadi pemimpin dalam satu jemaat, sebut saja misalnya seorang gembala, pendeta, gitu. Dia sebelumnya menjadi seorang bawahan, dalam konteks ini misalnya mengambil peran di luar seorang sebagai pembicara atau pemimpin jemaat. Apa itu? Misalnya menjadi seorang pemain musik di dalam pelayanan, singer atau worship leader, dan pekerjaan-pekerjaan pelayanan lainnya. Lalu kemudian ketika dia menjadi seorang pemimpin, pengalaman yang dia dapat pada saat dia menjadi seorang pemain musik dan lain sebagainya, itu dibuat menjadi suatu teori. Nah, teori ini kemudian dipraktikkan oleh orang lain, atau katakanlah yang kemudian menjadi pelayan atau bawahan dalam suatu jemaat gitu. Nah, firman Tuhan juga mengatur, menuliskan tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan seperti ini. Dari EELT 3 ya, Bapak Ibu Saudara kasih, siapa yang setia dalam hal yang kecil, ia pun setia dalam hal yang besar. Dan siapa yang tidak jujur dalam hal yang kecil, ia pun tidak jujur dalam hal yang besar. Nah, ini juga tentu menuntut adanya kesetiaan. Setia pada saat dia menjadi seorang pelayan sebelum menjadi seorang pemimpin di dalam jemaat. Sehingga apa yang dia dapatkan kemudian bisa dipraktikkan dan
terapkan kepada orang lain yang menjadi bawahannya atau pelayan-pelayan yang menjadi bawahan dari seorang pemimpin jemaat tadi. Demikian renungan singkat ini Bapak Ibu Saudara kasih. Bapak Yahweh Bisemi Yesus Hamasi Warakodes memberkati kita. Amin. Salam. Salam. Bapak Ibu Saudara kasih, kalau berkenan dan merasa berkati dengan renungan singkat ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komentar tentunya. Terima kasih. Salam.